hadir sholawat ini usahakan kita itu berubah. Jadi sholawat ini mengobati dohir batin kita. Dohir kita dari penyakit-penyakit balak yang ada sekarang ini. Batin, hati kita. Ingat, manusia itu naik turun imannya. Majelis ini untuk meningkatkan. Jangan lupa niat ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ojo koyo bebek. Ya. Bebek itu masih cukup buat dekek, mbok kekno rojo. Ambek rojo di kayak kandang emas. Kayak panganan sing enak kayak susu taeke diberseni. Diadusi bendino. Dicono balik nang kali maneh. Iku bebek. Jangan, kalau kita sudah ada di satu majelis yang baik, pertahankan itu. Katanya Abahana, malaikat itu heran. Kok ono wong elek, urip di lingkungan sing elek, tonggo apa ya? Dididik dengan didikan sing elek, tapi iso dadi wong apik. Heran malaikat, kok iso? Padahal tonggo-tonggo elek kabeh, kumpulane elek kabeh. Didikan dari kata dididik sing apik, tapi iso dadi wong apik. Di rumahnya tidak akan kekeringan air, insyaallah. Berkah daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Allah juga akan mengangkat yaitu wabah, yaitu berupa penyakit. Orang sekarang bingung, ya apa, gimana dengan adanya musibah ini. Sumpah, galau, semua bingung. Padahal sudah pernah dijelaskan, ketika Anda memiliki suatu masalah, ketika Anda memiliki kegundahan hati, perbanyaklah salat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan menghilangkan daripada rasa galau tersebut, rasa gelisah tersebut, berkat daripada salat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu selain vaksin yang telah ditetapkan oleh pemerintah, vaksin dari Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah membaca maulid. Ketika terdapat Al-Imam Jalaluddin Asy'uti, ketika Anda membaca maulid, maka rumah Anda akan dijaga daripada wabah, segala penyakit. Insya Allah semua dijaga dari Allah. Dijaga sama Allah daripada segala penyakit. Tidak hanya itu juga disebutkan di sana oleh beliau, wal harqa, akan dijaga oleh Allah daripada kebakaran. Daripada kebakaran. Kalau mau aman rumahnya dari kebakaran, baca maulid Nabi Muhammad SAW di rumah masing-masing. Jangan hanya seminggu sekali, setiap hari baca sirah daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian bilang opo iki iku gak selesai. Solusinya banyak salat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian sampai yaumul qiyamah opo-opo ae, kelompok iki bingung, gak akan selesai masalah ini kecuali dengan banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana mau diangkat setelah sholat kita buru-buru pergi dari hadapan Allah? Gak meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ada hajat, kita sungguh-sungguh. Ketika kita tidak memiliki hajat, kita lupa sama Allah. Kita dilatih sama Allah untuk banyak berdoa kepada Allah. Wasilahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa ya ilmari sampai kiamat bisa ilmari. Doa yang kenceng, manfaatkan setelah sholat. Berapa lama sih berdoa kepada Allah? Menghabiskan waktu 5 menit, 10 menit? Gak ada ya. Baca rotib saja kurang lebih 10 menit.
muqaddam gak kurang lebih 5 menit. Itu doanya di sana untuk perlindungan kaum muslimin muslimat. Jangan doa sendiri, doakan saudara-saudara kalian. Ingat saudara-saudara, kalian minimal istighfari saudara-saudara kalian pagi sore, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Itu adalah amalan daripada wal abdal. Ya, banyak istighfar, banyak berdoa sama Allah, banyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, wal faraq, wal afat, wal baliyat. Tidak hanya itu, yaitu dijaga daripada banjir. Dijaga dari banjir. Berkata membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga daripada kerusakan. Dijaga daripada bala. Dijaga daripada kebencian maupun hasud. Berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah ditutup maulid Nabi. Kalau memang ditutup di rumah kalian, gaungkan maulid Nabi Muhammad SAW. Ajak keluarga Anda, ajak anak-anak Anda, bagi yang punya anak. Yang belum punya anak, sama keluarganya, sama orang tuanya. Bagi yang punya anak dan istri. Kalau belum punya anak dan istri, sabar dulu ya. Sabar dulu. Cari dulu jodohnya. Wa'ain su, dan pandangan yang jahat, yaitu penyakit ain. Ya. Untuk daripada pandangan jahat, banyak sholawat, banyak membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu juga, Allah akan menjaga daripada pencuri. Jadi tidak perlu anjing galak lagi, tidak perlu satpam lagi. Ya nggak apa-apa pakai satpam, lebih bagus. Tapi tekeni dengan membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Gak perlu arif nangis, gak perlu diasahnya goloi. Cukup dengan maulid Nabi Muhammad akan Allah jaga daripada pencurian. Tidak hanya itu juga ya, yang belum punya jodoh ini, yang belum punya jodoh. Sebelum jodoh ini ada lagi. Faidah mata, ketika ia mati, ketika orang tersebut mati yang membaca maulid di rumahnya, maka Allah akan mempermudahkan daripada orang tersebut untuk menjawab salam daripada munkar dan nakir. Insya Allah walaupun nggak perlu ditalkin, insya Allah itu sudah aman. Ada yang mau ditalkin di sini? Belum siap. Belum siap. Ya. Tapi kabar-kabar per hari sudah banyak ya, sudah panen. Ya, insya Allah dijaga semua ya, panjang umur semua insya Allah. Amin amin. Dan seandainya yang meninggal, diusul khotimah insya Allah. Dan juga aktsarukum alayya sholatan, aktsarukum adwaja fil jannah. Orang yang memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad SAW akan banyak istrinya di surga. Tapi di surga dulu. Orang yang paling banyak salawat si beruntung teman di dunia ya. Nanti paling banyak istrinya di surga. Amin. Amin. Kurang siap ya? Hah? Belum siap ya? Insya Allah masuk surga semuanya. Punya istri yang banyak di surga insya Allah. Di dunia satu saja. Biar habib-habibnya yang banyak ya. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Jadi jangan bingung sudah ya. Kalian takut bingung dengan corona yang tidak pernah Anda ketahui, yang belum pernah Anda lihat, yang belum Anda ketahui keberadaannya di mana.
tapi bagaimana Anda matinya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan kena corona atau tidak. Kematian tidak menunggu namanya corona. Kalau sudah waktunya gak nunggu corona, meninggal ya meninggal. Sekalipun Anda berada di benteng yang paling kokoh, kalau sudah waktu ajal Anda dijemput, tidak ada bisa yang lari daripada kematian. Insya Allah semuanya menjemput. Jangan bingung sudah ya. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad, sungguh-sungguh dalam berdoa, Zikir yang banyak kalau memang dilarang atau memang ditutup di rumah masing-masing, jangan mengangkat sudah ya. Patuhi, perang sallallahu alaihi Nabi Muhammad, perang melawan hawa nafsu. Ini insya Allah banyak yang salawat, banyak istighfar, banyak berdoa sama Allah sungguh-sungguh. Minimal setelah sholat doa yang sungguh-sungguh agar wabah ini cepat diangkat oleh Allah. Semoga semuanya dilindungi daripada wabah ini, meninggal dalam keadaan husnul khotimah semuanya, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah berkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang dikabarkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Alhamdulillah wa nasta'in wa ala umriddin wa dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. 2 menit. Hadirin yang dirahmati Allah. Amin. Tips ketika kita bersolawat itu ada tipsnya. Jadi gini, tips solawat itu yang baik dan benar, dan kita akhirnya kalau kita ikuti tips ini kita tidak terikat sama sesuatu hal-hal yang tidak enak mengganggu, misalkan apa yang kurang lengkap di majelis. Tapi kalau kita ikuti tipsnya tidak pengaruh semuanya. Ada orang bersolawat itu niatnya tampil, ibarat gelas itu penuh, apa yang disiram tumpah. Kalau ente hadir sholawat bagaikan gelas yang kosong, bukan tampil. Kita hadir sholawat ini dengan diri yang rendah, berharap rahmat syafaatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah Ta'ala, insya Allah penuh itu gelas. Ya, jadi jangan bersolawat dengan niat pamer ini, niat untuk ini, bersaing dengan ini, jangan. Kita berharap apalagi di musim yang seperti ini, ya. Terutama di lain sisi juga Nabi Muhammad ini, kayak yang anak kemarin bilang, Nabi Muhammad membanggakan kita, dia pemimpin membanggakan kita sebagai umat, mengakui kita sebagai umatnya. Cara kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita ya dengan ini. Perbanyak maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sholawat itu ya, sholawat itu sekarang ini lagi musim orang bilang sholawat. Nah, sholawat itu apa? Hadir maulid Nabi Muhammad itu bisa di rumah. Kan ada yang bilang salah. Sholawat Nabi Muhammad bisa di rumah. Ngapain ngumpul-ngumpul? Kita katakan sama mereka, bener, tapi apa ya telaten? Awak dewe iki sholawat ya, apa ya telaten? Yang membuat semangat kan ini perkumpulan seperti ini. Maka bisa dibilang kita ini membangkang sama aturan-aturan itu tidak apa-apa, ya kan? Di mata Allah, wallahu a'lam. Di mata mereka mungkin kita salah, tapi ingat pembangkangan terjadi di mana-mana. Kalau kita membangkang dan untuk bersolawat, ada yang membangkang di warkop. Tergantung kondisinya gimana. Nah itu. Sekarang sholawat di rumah bagus apa tidak bagus? Kalau istiqomah setiap hari kita sholawat bagus, tidak salah. Ya,
Justru sholawat yang seperti ini, kita kumpul-kumpul ini yang insya Allah buat kita semangat. Makanya kayak anak kemarin bilang protokol kesehatan itu diikuti dari pemerintah, dari Nabi Muhammad, ya, terutama dari Nabi Muhammad. Ya itu anak kemarin bilang wudhu tidak mempan. Ada ulama itu yang meninggal kena wudhu, kena corona, berarti wudhu tidak mempan. Anak kata wudhu, ya, ketika kita lepas wudhu itu bukan kita berdosa, enggak. Kita tidak punya wudhu berdosa. Mungkin lagi tidak punya wudhu meninggal, punya kena corona. Tapi kalau wudhu masih kita pegang wudhu kebal. Seperti saya ya, aku percaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi ya, kalau kita hadir sholawat ini, usahakan kita itu berubah. Jadi sholawat ini mengobati dohir batin kita. Dohir kita dari penyakit-penyakit balak yang ada sekarang ini. Batin, hati kita. Ingat manusia itu naik turun imannya. Majelis ini untuk meningkatkan. Jangan lupa niat ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ojo koyo bebek. Ya. Bebek itu masih cukup. Mbok dekek norojo. Ambil rojo di kandang emas. Kayak panganan sing enak kayak susu taeke diberseni. Diadusi bendino, dicono balik nang kali maneh. Iku bebek. Jangan, kalau kita sudah ada di satu majelis yang baik, pertahankan itu. Katanya Abah, malaikat itu heran. Kok ono wong elek urip di lingkungan sing elek, tau apa ya? Dididik dengan didikan sing elek tapi iso dadi wong apik. Heran malaikat, kok iso? Padahal tonggo-tonggo elek kabeh, kumpulane elek kabeh. Didikan jadi kata dididik sing apik, tapi iso dadi wong apik. Heran, subhanallah. Tapi lebih mengherankan lagi, kok ada orang dididik dengan didikan yang baik, hidup di lingkungan yang baik, nggak bisa jadi orang yang baik. Lebih heran. Macam koyo masih yo diadusi, masih yo dikai pangan ceki emas misalnya. Yo pancet nang kali lek ucul bae. Iku lek bebek. Kita tanamkan, kita olah hari Maulid sholat tobat. Perbaiki niat yang baik. Itu tipsnya sholawat itu sudah kita tanamkan. Insya Allah terbukti nanti suatu saat. Ini sekarang lagi booming ini, lagi sholawat ini diambang. Bener enggak sih? Tanamkan niat yang bener. Kaget kabeh ngomongin. Lah kowe tomboe mek banyu. Lah kok tombone jare Nabi vaksinnya sholawat kok Nabi Muhammad. Kecek tombone gampil. Gretek ngono. Delok pemerintah tahun berapa? Loh kalau kita tanamkan niat yang bener berubah pemerintah kok delok. Iya. Bener Habib, bener kiai. Ya, tanamkan jiwa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita perbanyak istighfar. Rotibul Aqtos. Waktu kita baca Rotibul Aqtos itu waktu kita untuk bertobat. Di situ banyak istighfar. Itu doa, istighfar, sholawat lengkap di Rotibul Hadat. Bahkan fadilahnya kita dijauhkan dari bala, terutama bala ini. Tidak cuma tempat yang dibacakan rotib, 40 rumah di sekitar rumah ini diberi aman daripada bala musibah. Ya, tanamkan taubat. Jangan kayak kalau manusia itu hadirin dosa sebesar apapun taubatnya diterima. Kecuali kalau kita mensyirikkan Allah. Kalau kita sudah tidak beriman kepada Allah, itu taubat tidak diterima. Kecuali kalau kita beriman. Tapi kalau kita melakukan dosa apapun besarnya, Allah lebih besar. Maafnya lebih besar daripada dosa yang kita buat. Jadi jangan. Ya lek setan. Ya coba kalau setan pernah di zamannya Nabi Musa. Setan datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, setan lah kurang ajar.
Iya. Mus. Jelas. Nabi Musa. Kamu lah kalimullah, kamu lah dapat berbincang-bincang sama Allah. Coba omong ambil pangeranmu, aku pengen tobat. Dia apa? Setan pengen tobat. Masa Allah kalah. Tenanan tak kontan iki. Tenan mus. Tenan yo omong nambah. Ya datang ya Allah. Wih, Nabi Musa senang ini. Duh, nanti ini setan ini tobat. Ada setan yang mau tobat, bayang. Ya Allah, ini ada setan mau tobat. Ya apa ya? Katanya ya Allah, oh iya. Kalau memang setan itu mau tobat, ya tidak apa-apa. Tobat itu luas. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Katanya Allah, suruh dia sujud ke makamnya Nabi Adam. Setan disuruh sujud ke makamnya Nabi Adam. Gampil, gampang. Jadi Nabi Musa gampang ini masalah. Kayak terkarek sujud kok mari. Kayak dilut tak mari. Akhirnya setan didatangi. Tan, gampang kan? Orang sange-sange. Sekarang kalau kamu memang mau tobat, datang ke makamnya Nabi Musa, kamu sujud di sana. Nah, ini. Kalau kita hadir di majelis maulid, kita tinggikan apa itu namanya? Kita dengan congkak atau kita tampil, kita nggak merasa merendah. Akhirnya setan ini seperti apa kisahnya? Katanya setan, opo Nabi Adam sing urip aku ora gelem sujud. Saiki wis dikubur di dalam tanah aku disuruh sujud. Loh. Makanya kalau kita sudah mengangkat wis gengsi, wis congkak, sudah tinggi. Ini tidak mau terima lah. Tidak bakal dikasih. Ente tahu di zaman sahabat, di zamannya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy banyak yang masuk Islam. Ada yang di antara mereka yang tidak masuk Islam, kafir sampai mati. Ada banyak orang kafir yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad, mengucap Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Tapi orang-orang yang memandang Nabi Muhammad, ya, bahayanya congkak. Ketika memandang Nabi Muhammad dengan pandangan sombong, tidak bakal masuk itu. Siapapun sahabat Nabi, siapapun orang yang ada di zaman itu yang memandang Nabi dengan pandangan ditaruh sifat congkak sombongnya, pasti dia beriman kepada Nabi Muhammad. Contohnya nanti kayak Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lain. Mereka memandang Nabi Muhammad dengan pandangan sombong, memandang rasa benci, memberi rasa benci, memiliki rasa sombong. Iman tidak masuk, ngeremehin. Tapi kalau sifat rendah hati, ditompok, dikasih iman sama Allah. Di zaman Nabi Muhammad, seluruhnya yang memandang dengan pandangan hormat kepada Nabi Muhammad pasti dikasih hidayah sama Allah. Kalau Abu Jahal direkam. Ada ini walau semua salam.